Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putra Hadi. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan kembali tentang pemahaman materi peranan Big Data dalam era Society 5.0 pada perkuliahan studi doktoral di PTK Padang. Sedikit mengulas kembali tentang pengertian Big Data berdasarkan pemahaman saya dari referensi yang telah disampaikan, yakni Big Data merupakan kumpulan atau himpunan data dalam jumlah yang sangat besar serta kompleks, sehingga menjadikan data tersebut sulit untuk diproses, ditangani, maupun diolah jika hanya menggunakan basis data biasa atau aplikasi proses data tradisional. Nah, contoh Big Data yang dapat kita lihat berupa data yang berukuran hingga petabyte, exabyte, seperti miliaran hingga triliunan catatan personal seseorang yang semuanya berasal dari sumber seperti web, sales, customer service, sosial media, data mobile, dan sebagainya. Konsep Big Data mungkin belum banyak kita pahami, tapi manfaat Big Data telah banyak dirasakan, terutama bagi pengguna internet yang setiap saat dapat mengakses informasi secara online. Bahkan sudah banyak contoh Big Data yang terbukti mampu mendukung proses bisnis agar dapat berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya, sedikit pembahasan tentang karakteristik dari Big Data. Nah, Big Data itu terdiri dari 5 karakter utama yang disebut atau lebih kita kenal dengan 5V of Big Data, yakni volume, variety, veracity, value, dan velocity. Nah, di mana masing-masing karakter tersebut, yakni yang pertama volume. Nah, disebut sesuai dengan namanya yaitu Big Data. Tentu karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar. Bisa secara keseluruhan atau berdasar platform yang telah mengolah datanya tersebut. Misalkan contohnya adalah Instagram yang saat ini menyimpan kurang lebih 69,23% data personal seseorang lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya velocity. Nah, di mana velocity merupakan kecepatan produksi data yang menjadi karakteristik dari Big Data tersebut. Meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real time. Sebagai contoh, pengguna Instagram selalu bertambah kurang lebih 1 juta akun setiap tahunnya. Dengan kondisi seperti itu, bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berbeda dan terus menghasilkan data secara bersamaan. Dan selanjutnya variety. Big Data merupakan satu platform saja yang mungkin punya variasi data yang berbeda. Misalnya ada data yang berbentuk formulir data, personal, data, foto, video, musik, dan bahkan data filter lainnya. Bisa dibayangkan kalau data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda,
tentu bentuk formatnya berbeda-beda juga, seperti dokumennya, presentasinya, tabelnya, bahkan lainnya. Bahkan data yang langsung bisa dibaca dan digunakan, dan ada juga data abstrak yang perlu dianalisa dahulu, seperti struktur data. Contohnya bisa digunakan langsung. Semi struktur data itu perlu diolah sebelum digunakan kembali. Unstructured data itu perlu dianalisa, diolah, dan baru bisa digunakan. Selanjutnya itu ada veracity. Zaman revolusi industri 4.0 ini membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan itu cukup besar. Makanya keakuratan sebuah data itu menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakter big data yang berikutnya. Bisa kita bayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin susah untuk mengolahnya dengan baik. Kalau terjadi kesalahan, dampaknya bisa menjadi cukup besar. Big data bukan hanya tentang data yang dihasilkan, tapi tentang identifikasi data dengan tepat agar memberikan manfaat bagi pengguna. Salah satu contoh sederhananya adalah penggunaan nama akun, misalnya di sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang kelima adalah value, di mana big data memiliki value yang dapat memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contoh, fitur Instagram Story yang mungkin saat ini sudah digunakan oleh 500 pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna tersebut dapat membuat postingan instan cukup diminati atau digemari saat ini. Artinya, fitur ini dapat mempertahankan data pada platform tersebut, bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan seperti yang lainnya. Lalu selanjutnya, membahas tentang peranan big data dalam era society 5.0. Big data terbentuk dan kemudian terhubung melalui Internet of Things, dan analisis menggunakan artificial intelligence itu dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat atau mempermudah kegiatan masyarakat yang ada. Contoh pemanfaatan big data di era society 5.0 ini dalam berbagai bidang seperti kesehatan, menghubungkan berbagai data medis yang tersebar di rumah sakit, menyediakan perawatan medis yang efektif, tentunya berdasarkan data yang ada. Perawatan medis jarak jauh ini memudahkan masyarakat, khususnya lansia, contohnya, atau orang tua agar tidak harus sering mengunjungi rumah sakit lagi. Selain itu, masyarakat dapat mengukur dan mengolah data kesehatan seperti detak jantung ketika sedang berada di rumah sakit. Selanjutnya itu adalah contohnya infrastruktur. Kerusakan yang terjadi pada infrastruktur dapat dideteksi dan diperbaiki lebih awal oleh teknologi, contohnya robot dan sensor. Sehingga pemanfaatan data yang ada di infrastruktur ini dapat meminimalisir kecelakaan yang tidak kita inginkan dan mempercepat waktu pengerjaan konstruksi. Lalu yang lagi tren saat ini mungkin di vintage, ya, pengiriman uang ke luar negeri yang biasanya itu sangat merepotkan dan membuang banyak waktu serta membayar biaya bank, itu dapat dipermudah. Teknologi blockchain dapat mengurangi waktu serta biaya dan menjamin keamanan dalam transaksi bisnis global. Lalu mengutip dari orasi yang disampaikan oleh Prof. Ali Slamet pada kuliah pelantikan UTM yang ke-108 tentang judul Big Data and Artificial Intelligence, AI, Software Different Solution, Overview, and the Future Direction, yang disampaikan pada 5 Agustus 2021
oleh Profesor Dr. Ali bin Slamet. Beliau itu adalah Dekan Institut Teknologi Internasional Malaysia Jepang dan peneliti di MA GICX. Pada acara tersebut juga hadir Profesor Dr. Ros Alinda bertindak sebagai ketua orasi, sedangkan Prof. Dr. Samsul Sahibuddin sebagai reviewer. Acara ini berhasil mengumpulkan hampir lebih dari 300 penonton, termasuk penonton umum, mahasiswa, staf UiTM, dan masyarakat lainnya. Pada orasi ilmiah tersebut, disampaikan juga Prof. Dr. Ali bin Slamet memperoleh gelar PhD di bidang ilmu komputer dan sistem dari Universitas Prefektur Osaka, Jepang tahun 2003. Beliau menyelesaikan studinya di Jepang pada Universitas Osaka. Pada orasi juga dijelaskan beliau mulai karirnya sebagai tutor tahun 97 di University Teknologi Malaysia. Prof. Ali bin Slamet juga dipromosikan menjadi Profesor Rekayasa Perangkat Lunak pada usia 38 tahun. Beliau mengatakan minat penelitiannya berfokus pada analisa data, transformasi digital, manajemen pengetahuan di pendidikan tinggi. Profesor Dr. Ali bin Slamet saat ini adalah bagian dari tim proyek penelitian peta jalan kecerdasan buatan nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi. Selain itu, beliau juga menjadi konsultan utama proyek Big Data Analitik yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia periode 2014 sampai 2019. Saat ini beliau menjabat di Dewan Editorial International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning, EGI Global International Journal of Information and Database System, Indessen, Switzerland, dan Vietnam, Journal of Computer Science, yang diterbitkan oleh publikasi dunia. Beliau juga sebagai co-chair di IEA 21, Konferensi Internasional ke-34 tentang Industri, Teknik, Aplikasi Lain, dan Sistem Cerdas Terapan di Kuala Lumpur. Beliau pada kesempatan orasi tersebut membahas tentang berbagi wawasan tentang AI, dan pengalaman data besar, Big Data, di mana kesenjangan digital dapat diamati di dunia, seperti yang terjadi dengan masalah kecepatan tinggi dalam pengaksesan data. AI adalah fungsi pemanfaatan data besar atau Big Data untuk mengisolasi pola tersembunyi dan tidak terlihat yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menghilangkan dan mengurangi kesalahan manusia dalam mengoptimalisasikan data. Aplikasi AI dalam pengaturan digital dapat bermanfaat lebih baik lagi. AI dan Big Data relevan di era pandemi, terutama dalam menganalisa laporan kesehatan secara akurat. Berbagai peranan yang dimainkan oleh AI, contohnya yakni peringatan dini terhadap bencana, penyakit, ataupun yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat. Lalu prediksi dan deteksi tentang wabah penyakit, pemantauan penyakit secara real-time di seluruh dunia, analisa dan visualisasi penyebaran tren, serta prediksi tingkat infeksi dan terinfeksi terhadap penyakit COVID pada saat itu. Lalu pengambilan keputusan yang cepat untuk mengidentifikasi perawatan yang paling efektif terhadap penyakit COVID. Studi dan penelitian patogen, lalu serta pemanfaatan
big data dalam penemuan obat. Nah, dalam sambutannya, Prof. Ali bin Slamet juga membagikan karya terbarunya tentang komputasi lunak terapan dan perangkat lunak terkait AI yang telah dikembangkan. Teknologi yang muncul akan mendorong pengembangan manusia yang berpusat pada nilai dan basis nilai untuk membuat industri bergerak maju dan tetap signifikan, sekaligus dapat mengurangi ambang ketidakpastian pasca pandemi. Mungkin hanya itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari orasi yang disampaikan oleh Prof. Ali bin Slamet. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.